Selanjutnya adalah relasi fazi. Penjelasannya tidak panjang, tenang saja, tidak seperti tadi. Jadi karena kita sudah pemanasan di 41, maka 42 nanti agak mengikuti gitu ya. Nah, untuk sebenarnya kalau waktunya cukup ya, akan saya lanjutkan di 43 dan 44, tapi mungkin nggak usah seperti itu, nggak apa-apa. Jadi ini untuk kelas D, cuma nanti videonya untuk kelas D dan kelas C. Yang ini adalah hari Jumat untuk kelas C, cuma nanti videonya untuk kelas D dan kelas C, wes begitu saja. Biar cepat selesai materinya. Kan ringan saja tuh ya. Oke, relasi fazi. Relasi fazi R tilde ini sudah menjadi tradisi kita. Kalau ada fazi-fazinya kita kasih tilde begini, biar nggak bingung. Meskipun tidak harus. Relasi fazi R tilde antara unsur himpunan X dan Y didefinisikan sebagai subhimpunan fazi, himpunannya adalah himpunan fazi, dari perkalian Kartesius X dikali Y, yaitu ini tuh mirip. Jadi ini seperti penulisan menggunakan notasi pasangan terurut waktu di relasi tegas tadi. Kalau di relasi tegas tadi adalah X, Y gitu ya. Dia adalah X, Y yang mengikuti suatu aturan tertentu. Sekarang dia adalah X, Y dan derajat keanggotaannya. Kalau yang ditegas tadi R sama dengan X, Y, jelas dia nilai karakteristiknya atau derajat keanggotaannya jelas 1. Kalau enggak 1 enggak ditulis gitu ya. Kalau di himpunan tegas kan seperti itu. Kalau di sini ya ditulis gitu ya, meskipun 0 derajat keanggotaannya. Jadi dia dan derajat keanggotaannya. Ini adalah unsur dari himpunan. Himpunan apa? Himpunan R. Himpunan pasangan terurut tadi. Kemudian yang ini adalah derajat keanggotaan dari si unsur ini tadi. Di mana X, Y-nya adalah unsur dari X dikali Y ini. Oke, contoh. Misal X adalah 3178.205. Y-nya loh, Y-nya kok Y kecil. Y-nya adalah Y kapital. Loh, caps lock-nya kayaknya. Ini adalah X adalah itu, Y adalah itu. Dan R adalah relasi fazi jauh lebih besar antara X ke Y. Relasi tersebut dapat, ya ini yang perlu diperhatikan, dapat. Jadi enggak harus 0,3, enggak harus 0,1, dapat saja. Kalian boleh mendefinisikan sendiri asal masuk akal saja. Dapat dinotasikan sebagai ini. Nah, ingat ini bukan penjumlahan. Per ini bukan pembagian. Ini cuman penulisan dari himpunan fazi. Nah, saya harap tidak lupa ya. Kebangetan kalau lupa ya. Isinya adalah 31, 311, 3127. Terus loh, padahal di sini kan harusnya ada 311, 3127, 31119. Lah terus ininya kemana? Nah, kalau tidak ditulis seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu berarti dia ada 31,119, hanya saja derajat keanggotaannya 0. Secara tradisi biasanya yang derajat keanggotaannya 0 tidak perlu ditulis. Oke, terus kemudian di sini 78,1, 78,27 dan 78,119-nya tidak ada. 78,119 ini derajat keanggotaannya 0. Lalu 251, 257, 205, 119. 27 kok 7. Ini 205-nya ditulis semuanya kebetulan. Oke, jadi yang disembunyikan tadi ada 2 ini sebenarnya tidak disembunyikan, tapi dia derajat keanggotaannya adalah 0. Oke, kenapa harus 0,3 Pak? Enggak harus. Ya, dia aja begitu ya, ngasih nilainya begitu. Jadi menurut yang membuat contoh ini 205 itu jauh lebih besar daripada 1. Jadi derajat keanggotaannya besar. Menurut yang buat
31 itu tidak memenuhi jauh lebih besar daripada 119 ya. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Wis pokoknya 0, dia lebih besar aja enggak, apalagi jauh lebih besar gitu. Dan 31 itu memang sih jauh lebih besar dari 1 agak gitu ya. Jadi dia derajat keanggotaannya 0,3, lalu 31 memang lebih besar daripada 27 tetapi dia tidak jauh lebih besar. Cuman dia ya termasuk ke dalam himpunan jauh lebih besar tadi dengan derajat keanggotaan yang ya enggak terlalu besar, di situ 0,1. Nah, begitu juga seterusnya gitu ya yang lainnya. Ini sama sekali 0 karena lebih besar aja enggak gitu ya, apalagi jauh lebih besar. Contoh yang kedua, ini kalau yang diskrit. Kita perhatikan bahwa semua yang di sini ini adalah subhimpunan dari X dikali Y. Oh, masih sama seperti yang ditegas tadi. Contoh yang kedua, relasi fazi hampir sama dengan antara bilangan-bilangan real. Jadi sekarang bilangan himpunan semua bilangan real sekarang domainnya. Bukan lagi X yang cuma beberapa unsur tadi, tapi dari R ke R. Ya. X, R, derajat keanggotaannya, sebenarnya ini nggak perlu ditulis ya, cuman di sini biar nggak, kenapa, apa ini kok ada begini? Ini adalah yang ini loh, mu R1 tilde. Dia adalah derajat keanggotaannya si R, masing-masing unsur di R1 tilde. Jadi ini enggak apa-apa wes enggak dilihat. Jadi dia adalah X, Y, 1 per E pangkat X kurangi Y dikuadratkan. Kalau X sama dengan Y, kalau X sama dengan Y berarti dia 0, 0 dikuadratkan adalah 0, E pangkat 0 adalah 1, 1 per 1 adalah 1. Berarti saat X-nya sama dengan Y, derajat keanggotaan misalkan 5,5. Dia apakah unsur dari R1 tilde? Iya. Derajat keanggotaannya berapa? 1. Ya. Kan dia nggak hampir sama dengan, dia kan sama dengan. Nah, kalau apa namanya? Kalau ngomong seperti ini jangan ditabrakkan dengan istilah seperti itu ya. Kalau saya bilang nanti tolong kasih tahu kalau sudah mendekati jam 5. Ternyata saya dikasih tahunya adalah jam 5 atau saya bilang sekitar jam 5. Ternyata enggak sekitar, tapi pas jam 5. Tetap saja itu tidak apa namanya menyalahi perkataan saya tadi toh. Saya enggak marah-marah, saya kok jam 5 pas dikasih tahu, kan enggak begitu. Nah, hampir sama itu maksudnya adalah ya selisihnya tidak jauh gitu loh. Selisihnya tidak besar. Itu yang disebut sebagai hampir sama. Kalau X dengan X, Y dengan Y, 5 dengan 5 kan selisihnya tidak besar. Ya, selisihnya sama dengan 0. Sedangkan relasi jauh lebih besar itu ini. Apakah harus ini? Enggak harus. Ini ya kebetulan saja yang buat contoh mendefinisikannya begini. Kalian tidak harus seperti itu. Boleh bagaimana saja, yang penting masuk akal. Kalau enggak masuk akal, enggak sesuai dengan kata-katanya ini ya jangan. Kalian membuat jauh lebih besar tapi pakai yang ini. Katanya boleh ngawur, Pak. Ya enggak ngawur juga ya. Ngawur ya ngawur yang akademik, maksudnya ngawur yang akademik itu sengawur-ngawurnya masih mikir gitu ya. Hampir sama dengan pakai ini. Wah, ya enggak cocok. Oke. Itu adalah contoh, dua contoh di relasi fazi. Kemudian inverse dari relasi fazi ternyata mirip dengan yang ditegas tadi itu ya. Jadi inverse-nya adalah ya setiap Y, X, setiap Y, X juga, cuman yang derajat keanggotaannya bagaimana? Yang derajat keanggotaan Y, X sama dengan Y, X di sini ya, di inverse-nya sama dengan derajat keanggotaannya X, Y di R tilde yang belum yang belum diinverskan tadi. Sama persis seperti yang ada di relasi tegas. Di relasi tegas juga seperti itu. Kalau 2,1 itu
unsur di R, maka 1,2 adalah unsur di R inverse. Artinya derajat keanggotaannya 2,1 di R itu adalah 1, kalau tegas ya, unsur derajat keanggotaan atau nilai karakteristik dari 1,2 di R inverse itu juga pasti 1, sama dengan yang di sini. Maksudnya adalah seperti itu. Dan kita juga bisa membangun matriknya dan kita lihat ternyata matriknya untuk yang R tilde inverse itu adalah transpose dari matrik untuk R tilde ini, sehingga kita bisa menyimpulkan ini untuk relasi fazi maupun untuk relasi tegas. Seperti itu. Oke dah, terakhir. Notasi relasi. Nah, sedikit kok. Misal X adalah begini, Y adalah begitu. Ini adalah X, ini adalah X1, X2 sampai XM. Ini adalah Y1, Y2 sampai YM tuh sama YN ya. Dimana ini isinya adalah bukan lagi 01, tetapi nilainya atau isinya adalah derajat keanggotaan dari XI, YJ di R tilde. Jadi dari 0 sampai 1. Nah, itu saja yang membedakan dengan yang tegas tadi. Contoh, relasi jauh lebih besar antara unsur X ini, saya tulis ulang yang tadi, dapat direpresentasikan ke dalam matrik ini atau kita pandang saja sebagai yang di sini ya, ada labelnya di sini. Jadi 31 jauh lebih besar daripada 1, derajat keanggotaannya 0,3. 31 jauh lebih besar dari 119, derajat keanggotaannya 0. 78 jauh lebih besar daripada 27, derajat keanggotaannya adalah 0,3. Berarti nanti di inverse-nya ya tinggal ini ditranspos saja. Contoh yang lain. Relasi fazi jauh lebih kecil pada X. Artinya dari X ke X kalau ada pada X begini ya. Kalau nggak ada Y-nya berarti dari X ke X. X-nya adalah ini 5, 20, 55, 120. Kemudian ini didefinisikan 5, 20 itu berelasi. Kemudian derajat keanggotaannya adalah 0,3. 5,55 derajat keanggotaannya adalah 0,7 dan seterusnya sampai akhir di sini. Apakah ada yang tidak ditulis? Yang tidak ditulis ya banyak. Contohnya 5,5, 20,20, 55,55, 120,120 gitu ya, enggak ditulis. Artinya ada, cuman derajat keanggotaannya adalah 0. Wujudu ka'adamihi ya. Adanya dengan tidak adanya sama, ya dihapus saja gitu biar ringkas. Kalau kita representasikan menggunakan graf, directed graph atau digraf atau graf berarah, maka yang membedakan dengan yang di tegas tadi adalah ini. Kalau yang di tegas tadi kan cuma panah, oh berarti dia berelasi. Oh dia berelasi begitu. Kalau di sini berelasinya ada bobotnya. Jadi 5 jauh lebih kecil daripada 20, derajat keanggotaannya 0,3 diambil dari sini tadi. 0,7 jadinya di sini 5 dengan 55. Kemudian 20 dengan ini dari sini. Oke, terima kasih. Itu adalah yang kita bahas hari ini. Mungkin hari Jumat akan saya upload untuk yang ini, komposisi relasi fazi dan relasi fazi khusus. Komposisi tadi untuk yang tegas sudah kita bahas, berarti fazinya mirip-mirip. Relasi fazi khusus itu sudah kita bahas juga di tegas tadi. Di fazi mirip-mirip dengan itu gitu ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan ke-7 nanti yang saya mau sampaikan itu ringan, lebih ringan daripada yang tadi ya, lebih nggak menguras energi. Baru nanti kalau kita sudah memahami ini, kita nanti akan belajar ke bilangan fazi. Jadi himpunan dulu dikasihkan baru bilangan ya. Beda dengan dulu kita nggak kenal himpunan tapi dari kelas SD kelas 1 SD diajari tentang bilangan. Kalau di fazi kita belajar himpunan dulu, kemudian relasi, baru bilangan. Karena ternyata relasi fazi itu himpunan fazi.
bilangan fazi ternyata juga himpunan fazi. Nah, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.